Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru, sebuah kerangka kerja yang presisi banget buat menaklukkan tantangan trading yang risikonya tinggi. Ini bukan soal untung-untungan atau firasat, tapi ini soal matematika murni dan strategi yang terukur. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Tantangan dari prop firm, itu loh perusahaan yang ngasih modal buat trader, itu kan terkenal susah banget. Tingkat kegagalannya tinggi sekali. Banyak banget yang coba, tapi ya gitu, sedikit yang berhasil. Tekanannya itu bukan main. Nah, disinilah kuncinya. Sumber yang kita bahas ini menyajikan sebuah cetak biru yang sangat terstruktur dan bisa diulang-ulang. Sebuah sistem yang dirancang khusus untuk membalikan keadaan, biar peluangnya berpihak ke kita. Oke, yuk kita dalamin bareng-bareng. Setiap sistem yang hebat itu kan pasti punya fondasi yang kokoh ya kan? Nah, dalam kasus ini, fondasinya itu adalah serangkaian angka. Angka-angka inilah yang akan mendefinisikan setiap keputusan yang bakal kamu ambil. Coba kita lihat satu persatu. Oke, semuanya berawal dari sini. Jadi, akunnya itu $50.000. Angka ini yang jadi lapangan bermain kita. Semua target profit dan batas kerugian kita dihitung berdasarkan angka ini. Nah, ini yang paling penting. Setiap kali kamu masuk pasar, risiko maksimalmu itu cuma $100. Udah, titik. Nggak boleh lebih. Ini adalah aturan disiplin nomor 1 dan yang paling krusial buat ngelindungin akun kamu. Dan disinilah matematikanya jadi menarik. Dengan menargetkan profit $125 untuk setiap risiko $100, artinya kamu nggak perlu menang terus-terusan buat tetap untung. Rasio inilah yang jadi mesin penggerak dari keseluruhan rencana ini. Nah, dengan rasio risk to reward 1:1,25 tadi, kamu itu cuma perlu bener 55% aja dari total tradingmu. Ini bukan target yang mustahil loh. Ini semua soal konsistensi, bukan kesempurnaan. Jadi fokusnya geser nih, bukan lagi soal harus menang di setiap trade, tapi soal jalanin aja sistemnya. Kalau lihat target gede kayak $5.000, jujur aja bisa bikin mental drop kan? Makanya, rencana ini cerdas banget. Target besar itu dipecah jadi target-target harian yang lebih masuk akal dan bisa dikelola. Inilah kunci buat menjaga psikologi kita tetap stabil di bawah tekanan. Coba kita lihat ya, gimana cara kerjanya. Untuk fase 1, tujuannya kan $5.000 dalam 6 hari. Perhatiin deh, targetnya itu naik secara bertahap. Mulai dari $600 di hari pertama, terus naik pelan-pelan sampai $1.000 di hari kelima dan keenam. Ini penting buat ngebangun momentum dan rasa percaya diri. Begitu fase 1 beres, fase 2 itu rasanya jauh lebih enteng. Targetnya lebih kecil, cuma $2.500 dan waktunya 4 hari. Rencana hariannya juga disesuaikan. Jadi, secara mental, ini kayak lari sprint di akhir, gampang banget dikelola. Oke, dari soal berapa banyak untungnya, sekarang kita pindah ke gimana caranya. Rencana ini nggak bergantung pada strategi asal-asalan, tapi pada 3 setup trading spesifik yang probabilitasnya tinggi dan sudah teruji. Setup yang pertama ini klasik banget tapi super efektif. Intinya gini, kita nunggu pasar nyapu dulu likuiditas yang ada di atas high atau di bawah low sebelumnya. Terus kita masuk pas harga nunjukin tanda-tanda mau berbalik arah. Ini tuh cara trading yang cerdas buat ngelawan yang namanya false breakout. Nah, ini yang bikin setup ini keren banget. Tingkat kemenangan historisnya itu 60-70%. Angka ini kan jauh di atas target 55% yang kita butuhin. Jadi kita punya bantalan yang nyaman banget. Setup kedua ini fokusnya ke momentum. Jadi kamu cari dulu nih, momen pas harga lagi diam aja, gerak menyamping atau konsolidasi. Terus tunggu ada breakout yang kuat dan meyakinkan, baru deh kamu masuk pas harga balik lagi buat ngetes level breakout itu. Ini strategi buat ngikutin tren yang baru aja terbentuk. Tingkat kemenangan buat strategi ini juga solid banget. Di angka 55-60%, ini pas banget sama target keseluruhan rencana kita. Anggap aja setup ini tuh kayak kuda pekerjanya sistem ini. Mungkin nggak seglamor yang lain, tapi dia konsisten banget buat nambahin pundi-pundi keuntungan ke akun kamu secara bertahap. Dan yang terakhir, ini setup buat yang suka kecepatan. Khusus buat sesi New York yang super volatil. Apalagi di indeks Nasdaq yang gerakannya cepet banget. Idenya itu bukan buat nangkep tren seharian penuh, tapi lebih ke identifikasi arah awal, nebeng gelombang ledakan pertama, terus langsung cabut bawa untung sebelum pasar sempat berbalik arah. Cepat masuk, cepat keluar. Punya rencana keren itu satu hal, tapi punya disiplin buat ngikutin rencana itu tanpa melenceng sedikit pun, wah itu cerita lain. Bagian ini ngebahas aturan-aturan yang sama sekali nggak bisa ditawar.
yang bikin keseluruhan sistem ini bisa berjalan. Musuh terbesar trader itu kan overtrading. Nah, buat ngatasin itu, ada aturan jelas. Maksimal 3 trade pas sesi London dan 4 pas sesi New York. Ini maksa kamu buat milih-milih. Jadi, cuma ambil setup yang kualitasnya paling top aja. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada tindakan disiplin yang bawa kita ke kesuksesan. Di sisi lain, kesalahan-kesalahan emosional yang umum, kayak balas dendam setelah rugi atau serakah setelah target tercapai, yang udah hampir pasti bikin kita gagal. Oke, kalau ada satu aturan yang harus kamu tanam dalam-dalam di kepala, ini dia. 3 kali rugi dalam sehari artinya kamu selesai. Berhenti trading. Titik. Ini tuh tombol pengaman utama kamu. Aturan ini yang nyelamatin kamu dari satu hari jelek yang bisa ngancurin seluruh tantangan. Nggak ada tawar-menawar soal ini. Oke, kita udah bahas angkanya, setup-nya, sama aturannya. Sekarang, ayo kita satuin semuanya jadi sebuah pendekatan yang realistis yang benar-benar bisa bikin kamu sampai ke garis finish dan dapat pendanaan. Kutipan ini, nih, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Trader yang sukses itu bukan penjudi yang nyari satu kemenangan besar. Mereka itu operator yang konsisten, yang ngejalanin sistem yang terbukti, hari demi hari tanpa henti. Jadi, ini dia saran praktis terakhirnya. Daripada ngejar target maksimum setiap hari, coba deh bidik yang lebih konservatif. Cukup 6 trade sehari, targetin $600–800 per hari. Dengan cara ini, kamu bisa nyelesain tantangannya dalam 7–9 hari. Mungkin sedikit lebih lambat, tapi percayalah, ini jauh lebih aman dan berkelanjutan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir kan? Rencananya udah ada di depan mata, jelas, logis, dasarnya matematika. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus gue lakuin, tapi bisa nggak gue maksa diri gue buat ngelakuinnya? Mungkin rintangan terbesarnya bukan pasar, tapi diri kita sendiri pas lagi ngaca.